سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Ini masih meneruskan tentang doa-doa yang disunnahkan oleh Nabi untuk kita baca. Termasuk juga doa yang dimuat oleh ulama-ulama kita, doa pagi dan petang, ba'da subuh atau ba'dal asar atau ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmat Engkau yang aku harap. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, jangan kembalikan segala urusan kepada diriku. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan dari doa ini untuk senantiasa berserah, bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita. Karena urusan kalau yang memang kita sudah serahkan ke Allah, pastinya Allah Subhanahu wa taala itu akan menetapkannya yang terbaik buat kita. Tapi kalau urusan yang kita lakukan, kemudian kita bersandar kepada skill kemampuan kita, itu biasanya lebih banyak mengecewakan. Makanya doa ini, fala takilni ila nafsi tarfata'ain, jangan sekejap mata saja jangan dikembalikan urusan itu kepada aku. Aku nggak mampu ya Allah. Mana yang terbaik buat aku? Mana yang tidak baik? Mana yang maslahat buat aku? Mana yang enggak, aku nggak tahu. Makanya aku serahkan kepada Engkau. Maka kalau setiap urusan yang sedang kita pekerjakan, setiap urusan yang sedang kita jalani, kalau di awal atau di akhir kita minta kepada Allah agar ini semuanya biar Allah yang mengatur, insya Allah jalannya rapi. Ingat, ini tidak mengurangi kesungguhan kita, semangat kita, profesional kita dalam kerja. Harus dipisahin dulu. Jadi kalau tawakal mah urusan amal batin, kalau segala profesional, semangat, benar-benar itu urusan lahir. Itu doanya. Wa asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaiki seluruh keadaan aku ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki seluruh keadaan aku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini doa cakep ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Hasanun akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah, selanjutnya wa yundabu fi kulli mautinin, termasuk disunnahkan kalau kita berdoa di kondisi apa saja, di tempat apa saja, doa apa saja, hendaknya lah mengakhiri dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
sahih akhrajahul al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita doa, udah kelar doa apa aja tuh, udah kelar doa apa aja, nanti akhirnya sebelum selawat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kalau itu dibaca kapan? Kapan aja itu, mau malam, mau siang, pokoknya setiap doa. Mau doa kita itu yang sifatnya zikir bahasa Arab, atau doa yang memang bentuknya kebutuhan keperluan kita yang kita mintakan dengan bahasa kita. Pokoknya tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, artinya makan udah pada paham semuanya. Itu Pak Haji Aris, jangan ditinggal nih doa. Haji Rahmat kagak ada ya? Hah? Oh, ngitung duit mulu. Itu duit apa itu? Hah? Duit apa? Oh, Gaza. Oh ya, Gaza mah terus Pak. Kalau Gaza mah nggak menghalangi ngaji. Kalau ngitung duit sembarangan saya marah Pak. Kalau ngitung duit buat Gaza nggak marah. Terus wa'idon termasuk yang disunnahkan fima ya ruya anin Nabi dengan sanad yang sahih, bahwa termasuk yang sering kita baca itu, yang harus kita sering baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Nah ini kapan? Ini saya ulangi. Adapun ayat kursi itu termasuk yang disunnahkan oleh Nabi kita baca setelah lepas sholat fardu. Ba'da Isya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib baca. Dan saat kita mau tidur, itu sunnahnya dari Nabi. Sunnahnya dari Nabi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu baca. Itu untuk ayat kursi. Nah, adapun akhir Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau itu dibacanya kapan? Sering gak ngapa-ngapa, cuman termasuk yang dikhususkan oleh Nabi baca sebelum tidur. Dan akhir surah Baqarah itu yang sering kita sampaikan, dia termasuk yang hanya diturunkan kepada kita umat Sayyidina Muhammad. Kalau yang lainnya semuanya pernah Allah turunin. Makanya kan di akhir surat Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau ayat halataka semuanya itu pernah ada di Taurat, di Injil, di Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh dan yang lain-lainnya. Hanya dua yang Allah tidak turunkan kepada lam yunazzal ila nabiyyin qabla Rasulillah, dua. Nurain namanya. Al-Fatihah dengan akhir Baqarah. Maka kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, itu saat diturunkan Fatihah Pak,
itu iblis langsung meriang. Meriang karena keputusasaannya yang begitu amat dahsyat tentang misi dan visinya dia mengganggu manusia. Kenapa? Kalau iblis itu misi dan visinya menyesatkan manusia, memperbanyak makhluk ini ke neraka. Nah, kalau Fatihah itu misi-misinya adalah menyelamatkan manusia, memperbanyak manusia di surga. Dan ini hanya diberikan kepada umat Sayyidina Muhammad. Nah, makanya umat Sayyidina Muhammad itu paling banyak di surga dan paling dikit di neraka. Tuh. Kenapa? Karena ada Fatihah salah satunya dan akhir surat Baqarah. Itu doang. Al-Fatihah dengan akhir surat Al-Baqarah itu. Makanya sering-sering baca ini Bang Eka. Kalau kita tahlil jangan tidur mulu kita, ya gak? Baca. Ntar di rumah nih, kalau ada jamaah yang kurang paham, apa sih sebenarnya Fatihah itu isinya? Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Apa sih akhir Baqarah itu artinya, terjemahannya? Baca, pahami. Maka kata Nabi dalam satu riwayat yang sahih, lan taqra'ahuma, kalian tidak baca dua ini, Fatihah dengan akhir surat Baqarah, illa utitahuma, kecuali kau akan diberikan keduanya, Pak. Pahalanya diberikan, isi kandungannya yang kita minta dikasih sama Allah. Emang apa isi kandungan daripada dua yang Allah berikan ini kepada kita, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Baca. Makanya tahlil udah komplit banget dah. Tahlil orang kita tuh, orang Indonesia, udah komplit banget udah ini. Awal Baqarah ada, ayat kursi ada, akhir Baqarah ada, Fatihahnya ada. Makanya di awal kita buka Fatihah. Tuh tujuannya Fatihah. Baca sering-sering. Karena kalau ayat kursi di setiap habis sholat, gitu ya. Kalau akhir Baqarah itu kalau mau tidur. Kalau Fatihah gimana aja udah. Sering-sering aja baca Fatihah, alhamdulillah. Tapi benar bacanya, jangan formalitas. Karena Fatihah kita nggak baca di luar, gua kudu kita baca di sholat. Semalas-malasnya kita itu pasti kalau bismillah, kalau alhamdulillahirabbil alamin itu pasti baca. Makanya kalau mau meninggal, inget-inget aja udah baca Fatihah, baca ayat kursi, habis itu akhir surat Al-Baqarah, itu aja udah, ulang-ulang. Apa malaikat maut datang. Insya Allah selamat, Pak. Paham tuh? Oi. Iya paham. Jangan. Dah. Terus, lah ini termasuk zikiran dan doa yang diajarkan oleh Nabi kalau satu ketika kita takut seseorang mengganggu kita, mengganggu keluarga kita, mengganggu anak kita, mengganggu istri kita. Kalau satu ketika kita takut dari penguasa-penguasa zalim, kalau satu ketika kita takut dari preman-preman yang jahat, kalau satu ketika kita takut lewat satu kampung yang terkenal begalnya dan yang lainnya, dibaca doanya. Apa doanya? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Ya. Itu doanya, Allahumma, ikutin. Allahumma inni a'udzubika min syururihim wa aj'aluka fi nuhurihim. Ngetin itu, Pak. Itu kalau kita lagi takut sama orang, lagi preman, ganggu keluarga kita, anak kita, istri kita, baca ini, Pak. Emang artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan mereka.
Aku berlindung kepada engkau dari keburukan mereka. Allahumma inni a'udzubika min syururihim wa naj'aluka fi nuhurihim. Dan ya Allah, aku jadikan engkau di hadapan mereka. Maknanya apa? Hindari, ya, halangi, singkirkan kejahatan mereka. Nuhur itu jamu nahar, artinya maudi'ud dzabhi, tempat leher. Cuman pengertiannya di sini adalah depan mereka. Ya Allah, aku tawakal, aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari keburukan mereka, dan aku kembalikan semua kepada kekuatan engkau, ya Allah, agar kau menghalangi, yang menyingkirkan segala kejahatan mereka. Apal enggak? Allahumma inni a'udzubika min syururihim wa aj'aluka fi nuhurihim. Apa? Makanya bawa pulpen, ngaji bawa pulpen, mau buku, pada males banget sih aki-aki hari ini. Bawa buku Pak, bawa buku. Ya. Terus wa iza urida lahu syaitanun falyasta'id billahi minhu wal yaqra ma tayassara minal Qur'an. Akhrajahu al-Imam Muslim min hadisi Abi Ala. Jadi kalau satu ketika kita kedatangan setan, itu cirinya bagaimana kita kedatangan setan? Entah merinding bulu kudu, entah leher terasa berat, entah bulu kudu pada bangun tapi nggak wajar. Itu kita kedatangan setan, Pak. Atau kita di satu rumah, yang rumah itu angker, kayak pintu kebuka ketutup sendiri, kayak keran kebuka. Saya awalnya dengar cerita kayak gitu tuh setengah percaya setengah enggak. Tapi satu ketika saya ada jadwal dakwah di Prabu Muli di Palembang. Saya ditempatkan di losmen, bukan losmen apa sih ya? Kayak bungalau gitu. Itu pas saya tinggal keluar untuk ngisi acara, kamar saya udah ada yang beresin. Itu ceritanya nih Pak, ini cerita Pak. Udah ngerti ya Pak? Udah ada yang beresin. Saya pikir ini pasti resepsionis karena kuncinya 2. Saya bilang, Pak, tadi bersihin kamar rapi. Enggak, kan kuncinya semua mau ke Ustaz. Iya. Nah, saya pikir udahlah. Udah. Ya ramanya mau tidur, jam 11 saya matiin lampu. Matiin lampu, tau-tau keran hidup. Belum tidur Pak, baru mati lampu. Maka kalau ada yang sama kejadian kayak gini nih, baca ini Pak, kontan Pak. Saya matiin lampu, tuh keran dibuka. Nah, kan saya nanya, siapa lu? Diri lagi Pak. Siapa? Nah, diam aja. Lah kok bunyi? Kayak hidup Pak. Gimana caranya biar ketangkep nih, itu kan? Biar ke gap lah istilahnya. Jadi saya sambil lompat, nyalain lampu sambil kamar mandi. Lompat, toto, nggak ada apa-apa. Ya air basah. Ini cerita Pak, bener-bener saya ini. Makanya saya kalau cerita itu masih merinding aja sampai sekarang. Saya minta sama Allah jangan model-model yang kayak begitu, Allah saya ngeri. Nah, doanya apa? Ini doanya Pak. Falyasta'iz billah, langsung berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran yang kita bisa kelar. Syukur-syukur kita bisa ayat kursi, syukur-syukur kita bisa Fatihah, syukur-syukur kita bisa akhir Baqarah, syukur-syukur kita hafal Al-Quran, baca udah. Itu hilangnya Pak. Lampu saya nyalain, gitu kan ya. Saya setel di MP3 pada zaman itu, MP3 di handphone, terus Quran. Baru tuh diem. Baru tuh Quran kagak bunyi. Nggak nyala.
Jangan setan ada yang iseng. Lah orang aja ada yang iseng, jin juga iseng. Nah, gitu. Ada sosok nggak yang saya lihat? Nggak. Kalau ada orang yang ngaku ngelihat sosok, wallahu alam, dah saya nggak ngebenerin, nggak ngebohongin. Cuman kalau kayak suara kayak ini, memang mereka iseng. Memang mereka iseng. Nah, maka itulah Nabi SAW mensunnahkan kita untuk membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi setelah habis sholat. Itu salah satu tujuannya untuk itu. Mungkin saat itu kalau saya aja nggak zikir, bisa pingsan mungkin saya ditemuin. Cuman keran doang dihidupin. Setannya kayak ngajak bercanda, kayak kita mau aja bercanda sama setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, tanda-tandanya kalau setan itu nimbrung ke kita, kalau kata orang kampung, itu ginian kita berapa? Kayak orang kena kolesterol. Ini cerita pribadi juga Pak saya. Jadi dulu tuh saya kalau pulang jalan malam, jam 1, jam 2. Memang di situ tuh terkenal agak serem kalau kata orang dulu. Orang kampung kita kan sekitarnya kayak gitu kan, ada pohon gede gitu kan ya. Emang serem Pak. Karena memang secara keterangan jin-jin itu tuh betah di tempat-tempat yang serem kayak gitu. Tempat yang gak ditinggalin, yang gak ditempatin itu jin betah. Makanya kenapa rumah yang ditempatin sama rumah yang gak ditempatin cepat rusaknya rumah yang gak ditempatin. Nah, itu setiap malam kok saya kayak orang kolesterol, asal lewat situ berat ini. Kayak orang kolesterol Pak. Jalannya kayak kagak bisa tegak gitu kayak gini. Ini ngapa ya? Udah, ambil wudhu, kita bersila, kita baca Datuk Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kita baca ayat kursi baru, Gitu. Maka kalau kita ngerasain kayak gitu, udah pasti itu ketimbrungan. Kenapa kita nggak kesurupan? Dia kalah ilmu sama kita. Kalah ilmu. Ya kayak antum-antum ini ilmunya kan sakti semuanya nih Pak. Nggak bakal bisa masuk setan. Nggak bakal kesurupan. Insya Allah nggak bakal kesurupan. Cuman nimbrung dia. Nimbrung. Nah cerita ini sebenarnya, ini sih cerita nggak ada dasarannya Pak. Cerita saya pribadi namanya, yang saya alami. Dan saya sering, ada juga, saya pernah masuk satu museum Pak, luar biasa tuh museum yang udah ratusan tahun pepohonan. Asal pulang dari situ aja Pak saya ngadat di rumah. Gak ada urusan apa, marah. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama mamanya anak-anak, kayak diingetin, kayaknya lo kurang bacaan kali. Bener. Asal masuk taksi itu langsung saya udah gelisah aja, berat ini. Itu tandanya. Makanya saya bisa nandain kalau orang ketimbrungan itu di sini berat Pak. Bawaannya kita berat aja gitu. Kalau kita nggak sadar bacaan, emang kita bukan tukang zikir, kena kita. Makanya pas sudah mulai kita biasain zikir pagi, zikir petang, habis subuh, habis asar atau habis maghrib, udah aman dah. Udah nggak ada yang kayak gitu. Kalau sakit di leher pasti kolesterol. Nggak ada ketimbrungan. Maha benar Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Itulah salah satu manfaat zikiran-zikiran yang diajarkan Rasulullah di waktu pagi dan di waktu sore, petang. Juga zikiran-zikiran habis sholat. Untuk itu. Untuk jadi tameng Pak. Makanya itu kan yang kita bagiin dulu, baca itu Pak. Itu termasuk paling ringkas saya ambil, hampir seluruhnya saya ambil dari riwayat yang sahih. Ada sebagian yang mukhtalafih, yang diperdebatkan kesahihan hadisnya, tapi saya tetap masukin karena melihat beberapa kibar memasukkan ini dalam karangan-karangannya. Itu yang zikir pagi dan petang yang dulu dibagiin. Masih ada nggak? Hilang kayaknya varinya ya. Pak Haji Muzaki saya percaya. Kalau Pak Haji Muzaki saya percaya masih ada dia mah. Kalau Pak Haji Muzaki dibaca, Pak Haji Muzaki mah
Ada yang ditaruh di atas lemari, apa sekarang kagak dibaca tuh orang? Hah? Didebuin apa? Oh iya loh, alhamdulillah. Iya, baca. Pokoknya bener loh. Karena cuman mah kalau sekarang setannya udah pindah di rumah kalau sekarang mah. Kalau sekarang setannya tuh lebih bahaya ya, karena udah setan. Kalau dulu masih jin. Ya. Kalau dulu Pak, zaman saya kecil, kan ada tuh beberapa pohonan yang dikultusin serem. Nah, itu jin betah di situ. Makanya godaan jin nggak begitu bahaya dibanding godaan setan. Nah, kalau sekarang jin-jinnya pada pindah ke daerah-daerah, Pak. Nah, yang kemari itu setan. Udah masuk rumah kita setan. Lebih bahaya. Wa iza asabahu syai'un falyaqul, ya. Hadis akhrajahu al-Imam Muslim, kalau kita tertimpa sesuatu maka ucapkan ya, qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Gitu. Jadi kalau kita lagi kena apa gitu, bilangnya ini ketetapan Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Waliyakul lidafil afat, tapi ini hadisnya dhaif, akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman min hadisi Anas bin Malik, dhaif hadisnya. Ya, tapi kalau mau dibaca nggak apa-apa. Kalau kita kepengen lidafil afat, pengen nyegah penyakit, takut ada penyakit apa menimpa kita, nah itu bacanya Masya Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Gitu. Wa indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau musibah kita bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.